Oke, halo semuanya. Jadi hari ini gue pengen integrasi API untuk login dan nanti login itu dapatkan data berupa data user yang mana salah satunya ada data token dan juga data-data lainnya. Nah, data token tersebut nanti kita implementasiin juga gimana caranya nyimpen di local storage dan dipakai untuk memvalidasi suatu halaman atau suatu fitur. Buat teman-teman yang pengen ngikutin, ada baiknya punya basic atau mengerti tentang JavaScript dan React ya, sehingga bakalan relate ketika gue lagi ngoding gitu. Jadi kan relate kan enak ya kalau relate. Selain itu juga kita bakalan fokus ke integrasinya ya. Untuk slicingnya itu gue udah buat formnya, jadi teman-teman tinggal clone aja di GitHub yang udah gue sediain, linknya di bawah. Jadi nanti kita fokus ke integrasinya, mulai dari event listener-nya, terus juga penggunaan use state-nya, dan function yang akan kita buat nanti. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ngoding kali ya. Oke, jadi pertama-tama kita ngebuat on-change-nya dulu ya, untuk nge-trigger apa yang si user ketik, dan setelah kita buat on-change-nya dan berhasil, baru kita kirim data yang user ketik itu ke dalam API yang udah disediakan oleh dummy JSON. Jadi terlebih dahulu kita bikin function handle on change-nya. Oke, kita buat langsung const handle on change. Itulah kira-kira. Nah, terus kita di sini itu jadi kita buat state ya. Sorry lupa. Di sini ada form data. Terus di sini set form data. Form data itu sebuah variabel untuk nyimpen datanya, dan set form data itu sebuah function untuk ngeset data yang mau dimasukin ke variabel tersebut. Nah, kita masukin, jadi yang mau dikirim itu datanya itu username, dan kita masukin initial state-nya string kosong aja, dan juga setelah itu kita masukin, ini titik, kita masukin password ya, password, dan sama initial string kosong aja value-nya. Ini nggak usah gede deh, gini aja. Dan jangan lupa juga untuk import si use state-nya ini biar dia nggak merah-merah. Nah, setelah itu, setelah kita buat state, kita set state si form data ini, dan kita masukin apa yang si user ketik itu ke dalam sebuah state. Nah, caranya itu yang pertama kita bikin function handle on change, terus kita set datanya dari sebuah input yang ada di bawah ini. Jadi nanti ketika user ngetik di inputan username misalnya di sini ya, nah nanti bakalan ke-trigger tuh apa yang dia ketik. Nah, ke-trigger itu lewat sini, si event ini. Nah, langsung aja kita masukin form data event.target.name event.target.value. Nah, kurang lebih seperti ini, tapi kurang lebih seperti ini. Nah, setelah kita functionnya udah buat, kita langsung bisa masukin si function ini ke dalam on-change yang udah ada di sini, ke event listener-nya. Nah, gitu. Nah, kalau udah masuk, kita bisa tes dengan cara kita log aja si form data itu, form data state-nya. Kita log apakah apa yang user ketik masuk di konsol ini. Let's see. Ya, ini udah masuk. Saudara-saudara, ini udah masuk. Oke. Jadi tadi itu cara kerjanya begini. Kita pertama bikin state untuk nampung datanya, data yang user ketik. Nah, datanya itu di-trigger dari handle on change ini. Handle on change yang
functionnya itu ditaruh ke dalam onChange atau event listener-nya ya di sini. Nah, di username ada, di password ada, dan itu nanti juga jangan lupa untuk dikasih name untuk biar si komputer ini tahu ya. Jadi si user sedang ngetik di inputan yang mana, makanya kita kasih name. Jadi value name itu nanti masuk ke sini dan value yang diketik user masuk ke sini. Begitu sih. Oke, paling gitu. Selanjutnya kita langsung coba integrasikan ke dummy JSON. Oke, jadi setelah ngekonsol data yang diketik user tadi, kita lanjut ngebuat function untuk nge-submit langsung ke API ya. Kita buat aja langsung namanya function handle submit. Terus di sini jangan lupa dikasih async await ya, karena dia berhubungan dengan database dan API ya. Dan di sini kita prevent default biar dia nggak nge-reload patch-nya. Default. Dan terus di sininya kita buat variabel untuk ngepost datanya ke API ya. Misalkan const post data sama dengan await fetch dan masukkan URL dari si dummy JSON-nya. Nah, di sini nih. Nah, terus kita koma dan masukkan objek berupa metodenya post. Terus juga di sini headers. Kita masukin content type-nya itu application JSON ya. Content type application JSON. Dan juga jangan lupa kita untuk masukin body-nya ya, data yang mau dikirim, atau biasanya kalau di front end tuh disebutnya payload-nya ya. Body json.stringify from data. Nah, kalau udah gini kita mungkin kita bisa konsol dulu datanya yang udah kita taruh variabel ya. Kita lihat di sini apakah dia masuk atau tidak. Dan jangan lupa juga untuk taruh functionnya di onSubmit ini. OnSubmit. Nah, ini udah, dan kita coba tes ya. Sebenarnya kita bisa ngelihat langsung sih ke network ya, apakah ini udah ngehit API-nya atau belum. Jadi kita bisa lihat aja di sini di network, nggak usah konsol ya. Kita asal aja dulu untuk ngelihat apakah ini udah ngehit atau belum. Nah, kalau di sini udah ada tandanya seperti ini dan headers-nya itu URL-nya sama seperti yang kita hit di sini, berarti itu tandanya dia udah udah ngehit API. Nah, cuman karena ini 400, jadi kemungkinan di data yang kita kirim itu salah atau tidak sesuai dengan data yang ada di belakang ya. Nah, ini. Nah, oke, terus invalid kredensial. Oke. Nah, untuk teman-teman yang mau ngetes data yang bener ya, copy paste aja dari sini. Ini username-nya. Dan ini password-nya kita copy aja. Langsung klik login. Nah, ini datanya tandanya udah masuk karena statusnya itu 200. Nah, ini dia respon dari datanya. Nah, jadi setelah ini kita bakalan ambil respon dari datanya dan kita pakai tokennya untuk memprotek suatu halaman ya. Jadi user yang tidak punya data token ini, dia itu nggak bisa ngeakses suatu halaman kayak gitu. Oke, kita langsung aja mungkin lanjutin kita ambil responnya ini ya. Kita ambil sini const data sama dengan post data dot
wait post data.json ya. Nah, setelah itu kita lihat dulu datanya apakah sudah masuk di konsol lognya. Oke, kita lihat di sini. Ini belum masuk ya. Coba kita tes. Nah, ini datanya sudah masuk. Sudah masuk ya guys ya. Nah, setelah itu kita bisa langsung simpen data ini ke local storage. Nah, local storage itu nanti kita bisa lihat datanya udah masuk atau belum di tab application di browsernya nih di sini. Nah, nanti jadi ada di sini dia di bagian local storage. Oke, jadi kita coba aja local storage.setItem ya. Terus kasih nama key-nya. Key-nya mau namanya apa? Misalkan token. Ya udah kita nanti di key di table ini nih, ini ada yang namanya token nanti ketika udah kita set. Coba kita lihat dulu. Kita coba login ulang apakah masuk datanya. Let's see. Coba ya. Nah, ini datanya masuk. Itu tandanya token yang dari backend kita udah simpen di local storage ya. Nah, nanti teman-teman bisa gunain token ini untuk nge-protect suatu halaman. Jadi nggak semua user itu bisa masuk ke halaman tertentu ya. Begitu. Oke, selanjutnya kita nge-protect suatu halaman ya. Jadi kita di sini ada halaman home dan sekarang itu belum diprotect ya. Belum diprotect dan masih bisa diakses oleh siapapun usernya. Misalkan ini kita hapus juga, ini masih bisa diakses. Ya kan? Nah, nanti ketika kita udah protect, yang ini tuh nggak bisa diakses ketika usernya itu nggak punya token. Nah, gimana cara protect-nya? Oke, kita bikin dulu yang namanya komponen. Nah, di dalam komponen ini nanti kita buat namanya private routes.jsx. Gitu ya. Selanjutnya kita bisa nge-get tokennya di komponen ini nanti kita get tokennya di komponen si private routes. Nah, kita balik dulu ke halaman login ya di sini. Terus kita bikin aja private route dan di sini kita nge-passing props berupa komponen ya. Berupa komponen. Misalkan sini komponen gini ya, komponen, terus di sininya kita ambil tokennya. Token sama dengan local storage.getItem token. Nah, otomatis nanti ini bisa kita gunakan untuk memvalidasi nih token ini. Mungkin yang lebih tepat namanya is authenticate aja kali ya. Nah, ini aja kali ya. Nah, setelah itu kita return aja langsung. Misalkan is authenticated. Kalau enggak, kalau true, kalau dia punya token, kita masukin komponennya di sini. Dan misalkan dia nggak punya token, kita return null aja. Begitu. Nah, selanjutnya di sini itu kita kasih kita kasih navigate gitu yang dituju gitu. Nah, ini kita arahkan ke situ, kita langsung udah sini harusnya ya. Mungkin kita bisa coba kali ya langsung kita login.
Ya. Tapi sebelumnya jangan lupa juga untuk dikonfigurasi dulu ya di ininya, di app JSX-nya nih. Untuk route-nya kita konfigurasi dulu di sini. Ini yang mau kita protect yang ini ya. Kita buat private routes dan komponennya home. Nah, ini harusnya udah ke protect. Nah, kita coba buka home ya. Gak bisa dibuka. Dia balik lagi ke login. Nah, mungkin itu cara membuat private routes. Oh ya, kita coba dulu deh. Login dulu di sini. Aduh. Kita login dulu. Kalau ini berhasil, ini harusnya dia langsung ke arah page home ya. Kita lihat. Waduh, kok nggak berhasil. Jadi kenapa tadi itu nggak bisa langsung direct ke home? Karena kita nggak tambahin use navigate ya di sini. Harusnya kita tambahin di sini nih. Jadi kita pakai hooks dari React, const navigate sama dengan use navigate. Gini. Nah, kita bisa set di paling bawah. Ke home. Kita ke login dulu lagi aja. Nah, setelah itu jadi cara kerjanya gini. Jadi ketika user sudah ngetik, di-trigger oleh handle on change, dan setelah itu user klik submit atau klik login, itu dia nge-hit API dan dia mengirim data yang diketik tadi nih melalui useState atau melalui state form data. Nah, setelah datanya dikirim, kita ambil responnya. Setelah itu kita masukin tokennya yang dari respon tersebut ke local storage. Nah, setelah semua proses ini berhasil, baru kita navigate ke home. Jadi setelah itu baru dia bisa ke home, begitu. Nah, paling selanjutnya kita buat ini ya, buat nge-get data usernya berdasarkan user yang login. Kita langsung buat aja di sini state user data set user data, kita use state data null. Nah, setelah itu kita langsung bikin function untuk nge-get datanya ya. Const get data user sama dengan async. Nah, terus di sini kita ambil response sama dengan wait fetch di sini URL-nya kita masukin ya. Sorry, salah. Kita masukin URL. Masukin URL-nya di sini. Terus koma, bikin objek dan kita masukin metodenya apa. Lalu setelah itu kita masukin headers untuk authorization ya. Authorization, dan kita masukin barrier-nya ya. Barrier plus local storage dot get item token. Nah, setelah itu kita ambil datanya, data with response.json, dan kita log dulu apakah datanya udah masuk atau belum. Data use evac, terus kita panggil tuh function yang udah kita buat ya, dan di sini array kosong. Nah, harusnya datanya itu masuk ya. Kita lihat sekarang ini udah masuk ya datanya di log, dan kita bisa lihat nih, dan kita bisa manipulasi nanti datanya untuk ke UI. Jadi kita set aja langsung set user data. Nah, nanti kita tinggal pakai si variabel dari useState-nya. Misalkan kita mau pakai
first name aja, first name. Nah, nanti jadi dia langsung masuknya otomatis di sini. Oke. Nah, selanjutnya karena ini udah ada tombol logout, jadi kita buat aja langsung tombol logout ini. Kita caranya gampang, kita tinggal hapus local storage-nya. Nanti tokennya itu akan hilang. Jadi kita tinggal remove tokennya lah intinya. Nah, setelah remove tapi kita juga harus nge-reload patch-nya biar dia tuh langsung keluar gitu. Langsung aja kita buat kali ya. Const handle logout sama dengan di sini local storage dot remove item token. Jangan lupa untuk di refresh reload itunya patch-nya ketika logout. Nah, kita tambahin event listener di sini and the logout. Oke. Harusnya ini udah berhasil ya, harusnya. Ya, that's it. Coba kita login lagi, kita tes lagi apakah masuk. Tes. Yap, berhasil ya. Jadi itu cara integrasi API untuk fitur login ya. Dari video ini semoga bisa bermanfaat dan membantu teman-teman yang sedang mencari-cari tutorial atau yang lain sebagainya untuk membuat fitur login. Oke, sampai bertemu di video yang lainnya. Terima kasih.